Karena apa? Mungkin di antara teman-temannya itu nggak ada nih sahabat dekat yang bisa mereka ajak untuk lebih dalam bercerita gitu. Dan mereka merasa kesepian. Kemudian ada juga orang yang mungkin punya sahabat dekat, punya keluarga yang sangat hubungannya sangat intim gitu. Jadi sangat dekat, erat hubungannya. Tapi mereka merasa kesepian karena apa? Karena mereka punya jarak geografis yang memisahkan mereka dengan orang-orang yang dekat dengan mereka tersebut. Dan bisa juga mungkin ada orang yang uh, dia berkecimpung atau dia berhubungan dengan banyak orang misalnya. Dia punya banyak rekan kerja, dia berada pada situasi kerja yang dipenuhi oleh orang yang ramai, tapi di antara keramaian itu dia tetap merasa sepi, dia merasa sendiri, dia nggak merasa bagian dari orang ramai itu. Gitu. Nah, dari itu semua kita lihat lagi sebenarnya kesepian itu adalah apa gitu. Yang menentukan kesepian kita itu bukanlah kuantitas kita. Jadi bukan seberapa sering atau seberapa banyak, melainkan kualitas subjektifnya. Jadi sejauh mana kita menganggap diri kita itu terisolasi secara sosial atau emosional dengan orang lain. Jadi sejauh mana secara subjektif kita menganggap kita jauh dari orang lain, kita berjarak dengan orang lain. Dan subjektif itu terkait dengan perspektif kita sendiri. Itu areanya area kognisi kita gitu, yang nanti berakibat ke area emosional kita. Nah, kesepian ini menyebabkan kita itu kayak terlalu kritis gitu terhadap diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dan itu akhirnya membuat hubungan yang ada itu antara kita dan orang-orang lain itu menjadi negatif. Jadi kayak kita sudah punya perspektif negatif terlebih dahulu sebelum kita mencoba untuk melakukan suatu hubungan sosial dengan orang lain. Nah, pada akhirnya kita akan membuat suatu tindakan yang mengakibatkan kita menggagalkan diri sendiri untuk melakukan interaksi sosial itu. Jadi kayak kita udah keburu minder sendiri, akhirnya kita menolak untuk maju dan melakukan hubungan sosial itu gitu. Nah, padahal sebenarnya ketika kita mulai berpikiran negatif, ketika kita mulai terlalu kritis, kayaknya susah kayaknya nggak usah lah mulai, mungkin aja mereka nggak terima saya atau gimana gitu. Sebenarnya kita melemahkan keterampilan sosial kita melemahkan bagaimana komunikasi kita gitu. Jadi kayak kemampuan kita untuk melihat perspektif orang lain tidak berkembang dengan baik, kemampuan kita untuk empati dengan orang lain juga tidak berkembang, dan kemampuan kita untuk paham sudut pandang dan bagaimana orang lain juga nggak berkembang. Karena apa? Karena kita nggak mencoba untuk maju. Karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri gitu. Nah, dan itu sebenarnya menjadi luka yang sangat signifikan gitu, yang kita rasakan gitu. Itu luka yang sangat signifikan yang dibentuk oleh kesepian. Nah, kesepian itu pada akhirnya tuh mengembangkan persepsi yang tidak akurat tentang diri kita sendiri. Jadi banyak persepsi-persepsi negatif yang mungkin nggak benar gitu, tapi udah ada di otak kita gitu. Jadi kayak ada pandangan-pandangan yang kritis, pandangan-pandangan yang negatif terhadap takut nanti kalau misalnya dia nggak menerima gimana gitu, kalau misalnya dia nggak menanggapi atau merespon dengan sesuai harapan kita gimana gitu kan. Nah, kemudian eh, kesepian itu selain kita punya perspektif sendiri nih yang kurang akurat tadi, itu juga membuat kita kayak mudah mengevaluasi orang lain dengan lebih keras juga gitu. Jadi kayak nanti dia pasti nggak akan ngerti nih dengan apa yang saya omongin gitu. Jadi belum coba kita udah langsung mengevaluasi orang tersebut tidak paham dengan apa yang kita bicarakan, atau orang tersebut tidak mengerti dengan diri kita gitu. Nah, itu satu dari beberapa luka emosional yang sebenarnya bisa kita coba beri pertolongan pertama sejak dini gitu. Kalau misalnya teman-teman udah mulai merasakan, kayaknya saya menunjukkan beberapa tanda-tanda yang tadi saya sebutkan gitu. Misalnya kayak tadi mulai
ada perspektif nggak mengenai gimana interaksi sosial dan lain sebagainya. Di sini saya mencoba untuk menguraikan langkah-langkah apa sebenarnya bisa teman-teman lakukan. Di sini ada 6 langkah, di mana nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita harus melawan perspektif negatif itu. Gimana ya cara melawan perspektif negatif? Persepsi negatif kita itu kan berhubungan dengan area pemikiran kita sendiri. Lalu kemudian kita harus identifikasi nih perilaku yang saya bilang tadi, menggagalkan diri sendiri itu, yang minder sebelum maju itu, yang mana aja gitu. Setelah kita bisa identifikasi, nanti kita bisa cari tahu gimana ya solusinya setelah itu. Lalu kemudian yang ketiga, ya karena interaksi sosial itu berhubungan dengan orang lain, otomatis kita harus memahami nih perspektif orang lain seperti apa. Lalu kita juga harus memperdalam ikatan emosional, itu berhubungan dengan melatih empati kita. Kemudian yang kelima, kita menciptakan peluang untuk koneksi sosial. Jadi kita juga harus bertindak gitu. Selain kita mencoba untuk mengobati secara pribadi kita juga harus melakukan suatu tindakan. Dan yang terakhir itu memelihara hewan. Jadi sebenarnya memelihara hewan ini merupakan salah satu langkah yang sebenarnya mudah ya untuk mengatasi kesendirian. Nah, kesendirian itu membuat kita terus waspada, siap menghadapi kecewaan dan penolakan yang kita yakini akan datang. Akibatnya kita kehilangan peluang nih untuk membuat koneksi sosial dan kita berperilaku dengan cara mendorong orang lain menjauh. Jadi kayak kita udah waspada banget gitu. Jadi sebelum kita mulai, kita tuh udah banyak nih pikiran-pikiran, nanti gini, dan lain sebagainya. Pada akhirnya itu membuat kita tidak menyampaikan apa yang seharusnya bisa kita sampaikan. Dan pada akhirnya respon yang kita berikan itu sebenarnya dilihat dari orang lain. Dan orang lain itu bisa juga kan menilai respon kita. Pada akhirnya kayak, ini mungkin saya nggak nyaman nih dengan si A gitu. Mungkin karena dia terlalu pendiam atau dia tidak menanggapi saya seperti yang diharapkan atau seperti apa gitu. Jadi pada akhirnya orang-orang juga menarik diri dari kita gitu. Nah, kemudian kita juga kayak selain persepsi itu, kita juga melakukan tindakan-tindakan yang menggagalkan diri sendiri gitu, kayak minder tadi gitu. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi ini atau untuk mengatasi ini, mengobati ini? Yang pertama itu tadi, melawan perspektif negatif. Yang pertama kita lawan pesimisme kita. Gimana cara ngelawannya? Seperti tadi kan, kalau misalnya kita pesimis itu dan kita kesepian, itu membuat kita merasakan pikiran-pikiran yang negatif secara instan. Kayak langsung, ketika misalnya disuruh untuk ngobrol dengan orang lain atau orang baru, langsung aja kayak, gue nggak bisa. Gitu. Nah, cara terbaik untuk melawan ketakutan dan pesimisme kita itu adalah dengan memvisualisasikan skenario kesuksesan yang masuk akal dan realistis. Jadi kayak kita bayangin gitu, gimana pada akhirnya ya kita bisa gitu berinteraksi dengan orang lain. Kita mampu untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan dengan orang lain. Nah, kemudian juga kita manfaatkan nih keraguan. Ada kita ragu nih, gimana sih caranya kita memanfaatkan keraguan kita? Yaitu dengan kita ingat-ingat lagi nih, sebenarnya ketika kita berinteraksi dengan orang A, gimana nih proses perkenalan kita dengan orang A? Kita pengalaman kita dengan dia sebenarnya seperti apa gitu. Sebenarnya mungkin dengan dia itu kita bicaranya santai-santai aja sebelumnya, bisa nyambung-nyambung aja. Tapi karena ini disuruh kita memulai duluan, jadinya kita malah ragu-ragu, malah kita waspada. Padahal sebelumnya komunikasi itu bisa berlangsung dengan baik. Gitu. Lalu take action. Jadi kayak langkah-langkah apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan nih? Kadang kita yang merasa kesepian itu merasa menyebabkan kita itu merasa sebagai korban pasif suatu keadaan gitu. Jadi kayak kita adalah orang yang tidak berdaya, kita nggak bisa mulai ini, kita lemah gitu. Nah, sebenarnya bisa nih ada cara yang bisa kita lakukan untuk melawan perasaan kayak tadi itu, kayak merasa sebagai korban dan tidak berdaya. Apalagi dalam hal kesepian seperti ini gitu. Yang pertama, teman-teman bisa memeriksa nih, hal simpelnya teman-teman bisa periksa
nomor kontak WA atau misalnya nomor telepon, alamat email atau kontak yang ada di handphone teman-teman sendiri. Terus teman-teman lihat yang mana yang teman dekat, yang mana hanya kenalan, yang mana yang ya cuma nge-save nomor doang tapi nggak kenal sama orangnya. Nah, pada setiap kontak itu teman-teman catat gitu. Ini orang ini saya terakhir ketemu sama dia kapan ya? Terakhir komunikasi atau chattingan sama dia kapan ya? Terus setelah dilihat nih satu-satu, di list, dibuat nih skala prioritasnya dari nomor 1 sampai yang terakhir. Nah, skala prioritasnya itu berdasarkan orang yang teman-teman rasa paling dekat dengan teman-teman. Jadi kayak orang yang teman-teman rasa bisa memahami atau yang paling baik, paling bisa menerima diri teman-teman yang menurut pemikiran teman-teman sendiri. Nah, ketika udah dibikin nih, misalnya listnya dari 1 sampai berapa itu, teman-teman bisa mulai untuk menghubungi atau ngechat nih orang itu, misalnya dari nomor 1. Otomatis nomor 1 itu adalah kan skala prioritas, jadi orang yang teman-teman rasa paling dekat. Nah, teman-teman bisa mulai kayak nanya, gimana kabarnya gitu. Gimana aja nih selama di rumah ngapain aja gitu dalam kondisi kayak gini gitu. Kan hal-hal yang mungkin bisa untuk memulai suatu interaksi yang lebih lanjut dengan orang lain gitu. Atau kalau misalnya itu udah, teman-teman juga bisa cari situs-situs web atau cari grup-grup media sosial di mana teman-teman bisa bercerita tentang minat yang sama dengan orang lain gitu. Atau misalnya ngikutin acara kayak gini nih, webinar kayak gini. Jadi misalnya punya minat pada hal psikologi misalnya. Jadi teman-teman bisa sharing dengan orang-orang yang berkecimpung di bidang itu atau orang-orang yang tertarik dengan bidang itu. Lalu kemudian setelah tadi itu kan kita melawan perspektif negatif nih. Saatnya kita identifikasi lagi perilaku yang menggagalkan diri tadi itu, yang minder duluan itu yang gimana sih sebenarnya gitu. Nah, yang tadi saya bilang juga, kesepian itu membuat kita jadi curiga, lebih hati-hati, dan mendorong kita untuk mundur sebelum maju gitu. Jadi kayak sebelum untuk berinteraksi dengan orang lain, kita udah pesimis dulu, udah nggak mau dulu gitu kan. Nah, gimana cara untuk mengidentifikasi perilaku yang seperti ini? Pertama, teman-teman itu coba luangkan dulu waktu untuk merenungkan bagaimana saat kalian itu bertemu dengan orang-orang yang dekat, misalnya teman-teman, rekan, atau keluarga. Nah, terus teman-teman identifikasi nih, perilaku seperti apa yang membuat teman-teman menghilangkan kesempatan untuk adanya interaksi lebih lanjut dengan orang lain. Jadi kayak misalnya nih, harusnya teman-teman tuh menyampaikan minat, menyampaikan pendapat, tapi karena di pikiran udah waspada dulu atau udah banyak persepsi negatif dulu, jadinya minat pendapat atau minat itu nggak tersampaikan. Misalnya ketika teman-teman, misalnya temannya kalian nih ada yang excited banget cerita tentang suatu hal gitu. Sebenarnya kalian tahu mengenai hal itu, tapi kalian bingung gimana ngungkapinnya. Pada akhirnya respon yang kalian berikan ke mereka tuh cuman, oh iya, oh iya, oh ya udah gitu, cuman gitu doang kan. Jadinya kan orang yang menerima respon itu jadi kayak, oh gue udah bukan capek ya, jadi saya udah ekspresif nih ngomong tentang hal A gitu kan, tapi ditanggapinya gitu doang, pada akhirnya dia nanti mungkin jadi menghindar gitu kan. Nah, itu teman-teman coba list misalnya 3 perilaku apa aja nih, misalnya perilaku saya yang menggagalkan diri sendiri itu yang seperti apa. Saya menggagalkan kesempatan untuk mengumumkakan pendapat tentang lalala saat ini, padahal saya sebenarnya tahu gitu seperti apa. Nah, setelah diidentifikasi nih, perilaku-perilaku apa aja yang mungkin salah pada saat itu gitu, saat teman-teman berinteraksi dengan orang lain, teman-teman harus berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang sama ketika melakukan interaksi kembali dengan orang lain. Nah, kalau perlu, si draft perilaku yang udah dibikin itu disimpan nih di tempat yang bisa dilihat gitu, atau ditempelkan di dinding atau di mana gitu. Jadi misalnya ketika teman-teman ingin berkomunikasi dengan orang lain lagi, teman-teman bisa lihat, oh saya punya kebiasaan sebelum ngerespon orang seperti ini, harusnya kan nggak gini gitu kan.
Nah, itu sebenarnya butuh latihan sih. Sebenarnya itu bentuk keterampilan sosial dan itu bisa perlahan-lahan kita coba untuk lebih tingkatkan. Lalu kemudian setelah kita identifikasi nih ya, itu kan semuanya mengenai diri kita ya. Lalu kita juga harus memahami perspektif orang lain. Jadi kita baca sudut pandang dari orang lain secara akurat gitu tentang hal penting dalam suatu hubungan. Itu adalah hal penting dalam suatu hubungan. Kenapa? Ketika kita berhubungan dengan orang lain, otomatis kita kan komunikasi dua arah ya. Jadi kita juga harus paham gimana motivasi mereka ketika mengungkapkan suatu hal, gimana perilaku mereka setelahnya ketika kita merespon hal lain gitu. Jadi ketika misalnya kita udah paham nih persepsi orang lain, bagaimana sudut pandangnya, kenapa dia berperilaku seperti A, kenapa dia berbicara seperti B gitu kan. Kita mungkin bisa lebih berkomunikasi dengan baik karena kita mengetahui sudut pandang orang ini gitu. Dan itu juga melatih kita untuk lebih empati dengan orang tersebut gitu. Nah, kebanyakan kita nih karena kesepian dan menjaga jarak sosial dengan orang lain itu, kita salah dalam membaca persepsi orang lain gitu. Jadi misalnya nih, kesalahan yang paling penting harus kita ingat karena kita yang sering banget kita salah atau sering banget kita lakukan adalah yang pertama ya kita nggak mencoba untuk memahami persepsi orang lain dari awal gitu. Karena memahami persepsi orang lain itu adalah latihan mental, jadi bukan latihan kognisi, bukan latihan pemikiran. Itu harus kita lihat secara emosional orang itu gimana, mungkin secara pemikiran nanti juga apa gitu. Dan itu adalah latihan mental, dan itu semuanya saling berkaitan gitu. Motivasinya gimana, lingkungan sosialnya gimana, emosinya gimana gitu. Karena setiap orang itu pasti punya reaksi yang berbeda-beda, mempunyai sudut pandang yang berbeda. Apalagi kalau di Indonesia nih, kita punya budaya-budaya yang berbeda. Orang Sumatera, orang Sunda, orang Jawa, beda-beda gitu kan. Lalu yang kesalahan kedua kita itu mendukung pandangan kita sendiri. Jadi kita tuh udah sangat yakin nih dengan pandangan kita bahwa bener nih si orang ini pasti nggak cocok lah sama saya. Oh orang ini mungkin kasar banget, nggak enak lah bicara sama dia atau gimana gitu kan. Nah sebelum kita melihat ke orang lain kita udah punya pandangan sendiri dan kita mendukung pandangan kita itu gitu tanpa melihat atau mengabaikan hal yang lainnya. Lalu kemudian kita mempertimbangkan informasi yang salah. Jadi banyak kita lebih banyak mempercayai hal-hal yang bersifat gosip atau stereotip gitu. Jadi kayak hal-hal yang informasi-informasi dari luar tuh kita lebih banyak percaya daripada hal-hal yang masih akurat. Misalnya kayak gimana ekspresi wajahnya dia ketika berbicara gitu, gimana gestur lain dari orang-orang luar. Nah, kemudian nih hal selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu memperdalam ikatan emosional. Itu apa? Dengan melatih empati kita. Jadi kita bisa membayangkan diri kita berada di situasi mereka. Gimana caranya? Empati itu teman-teman udah tahu bedanya nih, udah sering banget dibicarakan oleh orang-orang banyak. Tapi saya coba lagi menjelaskan bahwa ketika kita empati, kita merasakan apa yang mereka rasakan. Kita mencoba untuk memahami situasi mereka. Jadi kita mencoba untuk memahami emosi mereka saat itu. Kita mencoba untuk memvisualisasikan diri kita ketika kita yang menghadapi hal itu. Ketika kita yang menghadapi hal-hal yang dialami oleh orang lain. Sementara kalau simpati itu hanya kayak ya kita merasa mungkin kayak kita merasa simpati atau kita merasa kasihan gitu dengan orang itu. Jadi hanya sebatas perasaan ketika orang berduka cita ya kita turut berduka cita ya gitu. Kalau orang empati dia sampai merasakan gimana ya sebenarnya ketika saya yang berduka cita apa yang saya rasakan gitu. Sebenarnya apa yang benar-benar saya butuhkan. Gitu.
bisa jadi orang yang berduka cita, orang yang kehilangan itu dia nggak butuh kita ikut sama-sama nangis atau gimana gitu. Mungkin aja mereka cuma butuh kita ada di samping dia dan mereka cuma butuh kita ngasih dia minuman kayak gitu. Mungkin hanya sebatas itu. Lalu kemudian gimana lagi nih cara untuk membuat kita bisa empati. Nah, yaitu dengan kita melihat konteksnya. Jadi kuncinya itu yaitu memahami perasaan seseorang. Jadi kita lihat konteksnya seperti apa, kita pahami sesuai konteksnya. Orang itu pengalamannya seperti apa, orang itu harapannya seperti apa, keraguannya seperti apa, situasi dia yang yang dia alami saat itu seperti apa. Jadi itu tergantung konteksnya. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita buat peluang untuk koneksi sosial. Jadi, apa itu koneksi sosial? Nah, sendirinya ini membuat kita untuk segera menciptakan peluang baru dalam keterlibatan sosial. Cara terbaiknya itu yaitu dengan memulai sesuatu. Langkah-langkahnya seperti apa? Bisa dengan kita mulai untuk kayak tadi, kita coba lihat grup-grup atau kita coba masuk grup media sosial atau web-web yang bisa untuk membuat kita berinteraksi dengan orang yang memiliki minat-minat yang sama gitu. Atau mungkin kita bisa melakukan kegiatan sosial seperti kegiatan volunteer, apalagi kalau untuk saat ini nih, kondisi pandemi saat ini, banyak kegiatan-kegiatan volunteer yang bisa dilakukan dari rumah gitu. Jadi volunteer online gitu. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang bisa untuk mengisi waktu kita atau yang bisa membuat kita terlibat dengan orang lain. Nah, lalu ada juga hal yang bisa kita lakukan yaitu mengadopsi sahabat terbaik. Nah, ini terkait yang tadi ya, terkait dengan mengadopsi, memelihara binatang. Jadi sebenarnya ada beberapa keadaan dari orang lain mungkin yang membuat dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain yang banyak. Gitu. Nah, dia bisa mengadopsi atau memelihara binatang. Kenapa seperti itu? Karena binatang itu bisa menjadi teman bercerita kita. Gitu. Jadi ketika kita memelihara binatang, kita sambil tahu kan sebenarnya ini misalnya nih punya hewan kucing gitu, atau kelinci gitu kan. Kalau misalnya dia diem-diem aja, sebenarnya dia kenapa gitu? Apa dia sakit? Atau misalnya kalau dia ngikutin kita terus apa dia lapar? Nah itu kan sebenarnya kita berusaha untuk membaca situasi gitu. Walaupun medianya adalah hewan peliharaan gitu. Dan mereka juga hewan peliharaan itu juga bisa kayak memberikan respon kepada kita, respon balik kepada kita gitu. Ketika misalnya kita menunjukkan kasih sayang kita care dengan mereka, mereka pasti akan memberikan respon balik gitu. Ya mereka senang gitu berada di sekitar kita, atau misalnya kucing gitu kan, mereka jadi kayak lebih manja, hal-hal yang seperti itu. Nah, nih, itu kan hal-hal yang bisa jadi luka-luka emosional karena kesedihan ini bisa kita atasi sendiri. Nah, kapan ya sebenarnya kita bisa berkonsultasi dengan ahli kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater? Ketika luka-luka emosional tersebut kita rasa sudah begitu berat kita rasakan gitu. Jadi kayak kita udah mulai punya pemikiran-pemikiran yang melukai diri sendiri, yang ingin ya gitu. Kayak kita udah mulai punya pemikiran ingin melukai diri sendiri atau ingin melukai orang lain, atau kita juga kayak mulai berpikir bahwa gimana kalau misalnya saya nggak ada lagi di dunia ini. Jadi udah mulai ke arah bunuh diri, yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah mulai ada nih pemikiran-pemikiran kayak gitu, pemikiran negatif kayak gitu, kita bisa langsung menghubungi atau mendatangi psikolog atau psikiater, ahli-ahli kesehatan mental yang profesional. Nah, atau kalau misalnya nih langkah-langkah yang tadi saya sampaikan,
tidak berhasil teman-teman lakukan. Nah, teman-teman, dan itu mungkin teman-teman merasa semakin kesepiannya atau persepsi negatifnya makin bertambah dan makin berat, dan teman-teman nggak bisa nih merasa nggak bisa mengatasinya sendiri, teman-teman bisa menghubungi ahli profesional. Kenapa? Karena nanti di sana mereka akan melihat faktor-faktor apa sih sebenarnya yang menghambat teman-teman tidak bisa melalui hal ini gitu. Nanti di sana mereka akan memberikan dukungan, nanti mereka akan memberikan konsultasi juga gimana cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan misalnya atau mengobati luka emosional teman-teman sesuai dengan kepribadian teman-teman masing-masing. Nah, lalu kemudian itu terkait kesepian. Nah, sebenarnya gimana sih dengan kebosanan? Apalagi di masa-masa kayak gini nih, pasti sebagian besar orang banyak yang bosan di rumah aja gitu karena kerjanya monoton dan ya seperti biasanya gitu, punya aktivitas yang banyak, punya sedikit aktivitas struktur. Nah, sebenarnya kebosanan itu apa ya? Menurut research itu psikologi juga, dia mengatakan bahwa kebosanan itu adalah uh, suatu perilaku atau suatu hal yang kita merasa tidak berminat atau kita tidak konsentrasi mengikuti ke suatu aktivitas tertentu gitu. Jadi nggak ada minatnya di kita gitu. Pada akhirnya kita bosan dan jenuh melakukan hal itu gitu. Nah, itu biasanya bersifat sementara. Tapi kalau misalnya itu dibiarkan lama-kelamaan, itu mungkin bisa menjadi hal yang berat gitu. Bisa menjadi masalah kesehatan mental yang lebih berat, bisa ke depresi atau ke yang lain. Atau mungkin dari kesepian lalu bosan, pada akhirnya nanti timbul stres dan bisa ke hal-hal lainnya. Nah, sebelum itu terjadi, kita harus tahu dulu nih, apa sebenarnya yang bikin kita bosan gitu. Apalagi nih, kalau misalnya dilihat dari situasi saat ini, kita bosan mungkin saja karena kita nggak punya jadwal yang jelas seperti biasanya. Nah, kita bisa buat nih jadwal rutin kegiatan yang akan dilakukan di rumah. Kalau misalnya itu yang menjadi faktor kebosanan kita. Jadi, uh, kita bisa ngasih, kita bisa buat list dari pagi, siang, terus misalnya sore dan malam, saya ngapain aja ya dari jam segini sampai jam segini. Atau misalnya kalau nggak ingin detail banget tuh, kita bikin aja nih poin-poinnya, kita ingin melakukan apa aja hari ini. Jadi misalnya ketika kita udah mulai merasa jenuh, udah mulai merasa bosan, kita bisa ngeliat list kita itu. Oh iya, saya kan mau melakukan hal ini lagi, atau saya melakukan hal lain. Gitu. Atau mungkin juga kita bisa mengatur lingkungan sekitar kita, jadi kayak kita bisa dekorasi ruangan, kita kayak bisa bersihin atau ngatur kamar kita sendiri biar situasinya nggak bosan gitu, atau ganti-ganti posisi tempat tidur, posisi apa gitu kan yang bikin suasana kamar lebih nyaman atau suasana rumah lebih nyaman. Lalu bisa juga mengisi waktu dengan melakukan permainan. Jadi kita bisa ngajak adik atau kakak atau ponakan atau siapa gitu kan, orang-orang yang ada di rumah untuk bermain permainan yang bisa dilakukan bareng-bareng gitu. Misalnya kayak main monopoli, padahal itu mungkin dilakukan oleh anak-anak, tapi kalau misalnya kita bareng-bareng ngelakuin, itu bisa jadi kayak apa ya, itu menyenangkan gitu, itu hal yang menyenangkan dan itu juga bisa mempererat hubungan kita dengan keluarga gitu kan. Atau misalnya olahraga simpel gitu, kita olahraga bareng-bareng dengan keluarga, misalnya kayak main badminton bareng atau main lempar tangkap bola dengan adik dan lain sebagainya. Pokoknya kita beraktivitas gitu, kita nggak melakukan kegiatan yang monoton pada satu waktu. Atau kita juga bisa kayak mulai project baru. Jadi kan misalnya nih sebelumnya nih kita punya jadwal yang padat, pada akhirnya kita nggak punya waktu untuk memulai minat-minat yang baru. Misalnya kayak kita tertarik tentang hal A, hal B, hal C, tapi sebelumnya nggak bisa nih dilakukan. Tapi dengan situasi kayak gini, kita bisa mulai melakukan itu. Kayak misalnya mulai baca buku baru, atau misalnya mulai mengikuti kegiatan baru, yang tentu saja kegiatannya disesuaikan dengan diri kita saat ini, yaitu mungkin melalui media sosial. Kayak misalnya ngikutin ini nih, seminar-seminar kayak gini, webinar kayak gini, gitu.
atau ikut penggalangan dana melalui media sosial itu seperti apa gitu. Kita bisa kepoin hal-hal gitu di media sosial. Nah, paling segitu tuh. Paling itu dulu nih yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, saya share kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Padahal sebenarnya banyak ya sebenarnya luka emosional yang bisa kita bahas. Tapi secara kondisi saat ini, perusahaan bisa teman-teman coba di rumah kalau teman-teman merasa mengalami hal itu. Ya. Oke, terima kasih sekali Kak Eka untuk materinya, keren banget nih, banyak banget apa yang disampaikan, bagaimana cara kita melawan kebosanan, bagaimana cara kita supaya mengatasi rasa kesepian, dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh ditulis di kolom chat atau bisa private langsung ke saya. Oke, sebelumnya Kak Eka tadi menjelaskan bahwa dalam dalam mengatasi kesepian dan kebosanan pada saat pandemik ini adalah salah satunya mungkin kayak mendekor kamar dan lain sebagainya. Nah, gimana Kak kalau misalnya kita sudah melakukan segala jenis hal yang belum pernah kita lakukan di rumah, tapi rasa sepi sama bosan itu tiba-tiba datang, tiba-tiba membuat kita menjadi seriuslah ini mau sampai kapan jumlah korbannya, jumlah yang kena positif aja tuh udah makin naik lagi, kita makin stres. Rasanya nggak cukup kita bertatap muka hanya menggunakan video conference. Kita tuh pengen ketemu temen, hahi bareng, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau misalnya kondisi seperti ini kan memang mental kita tuh pasti otomatis akan down ya, jauh lebih down daripada yang sebelumnya. Kita berusaha untuk menerima kondisi, tapi ya oke, kita sudah mulai terbiasa, tapi kan ada satu momen, ada satu keadaan yang membuat diri kita tuh jadi nggak bergairah lagi ya. Pertama itu tidak bergairah lagi, kemudian kita makin bosan, makin sepi. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan selain tips yang tadi Kak Eka berikan? Iya. Nah, kan tadi kayak misalnya ada masa-masa di mana kita merasa bosan tiba-tiba gitu ya. Nah, kita usahakan diri kita tidak melakukan sesuatu yang monoton. Jadi, kita coba aktivitas yang baru. Kalau misalnya kayak tadi dekorasi rumah itu juga pada akhirnya membuat kita bosan gitu, coba hal-hal baru lagi apa nih yang bisa kita lakukan. Atau kayak tadi, kesepian dan kebosanan itu adalah apa ya, itu mekanisme subjektif dari pikiran kita. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan tadi kata Teh Sifat bahwa ada berita-berita negatif yang beredar di sekitar kita, pada akhirnya membuat kita mungkin takut, pada akhirnya di rumah aja dan membuat kita bosan melakukan kegiatan yang begitu-begitu aja gitu. Nah, kita bisa atur itu lagi gitu. Jadi kayak kita coba identifikasi lagi nih. Ya, oh enggak. Kita coba identifikasi lagi nih, apa sih sebenarnya yang membuat kita bosan gitu? Apa sih sebenarnya, kita balik lagi dari awal kayak tadi, dari awal. Apa sih sebenarnya yang membuat kita bosan? Apakah kegiatan kita saat ini itu terlalu monoton, atau sebenarnya kita hanya tidur-tidur aja gitu. Pada akhirnya kita nggak bergerak dan nggak beraktivitas. Karena kebosanan itu terjadi ketika kita tidak melakukan sesuatu hal. Oke. Jadi coba kita lihat. Terima kasih. Ini udah ada pertanyaan yang masuk nih ke moderator. Hai Kak, salam kenal. Saya mau tanya, katanya jangan disebutin namanya, malu. Kak, saya mau tanya, sebetulnya hubungan saya dengan keluarga ini nggak baik. Saya sama keluarga baik kakak, ibu, dan kakak-kakak saya, kita tidak punya komunikasi yang bagus. Ketika dalam kondisi seperti ini, saya jadi stop kuliah, dan kuliahnya hanya online. Secara tidak langsung, saya hanya tinggal di kamar. Kalaupun saya pergi berbuka ataupun sahur, keluarga kami cenderung tidak ada percakapan sama sekali. Maksudnya itu mungkin nggak ngobrol kali ya, jadi nggak ada percakapan, nggak ngobrol, jadi cuma makan aja. Sehingga yang tadi yang kakak sampaikan harusnya memperdalam ikatan emosi, boro-boro mau memperdalam ikatan emosi. Kita kayak orang asing aja di rumah, dan yang ada
saya ngerasa bahwa keluarga saya ini bukan keluarga yang ideal. Ujung-ujungnya pikiran saya negatif karena selama ini saya mengaktualisasikan diri itu di luar. Maksudnya mungkin kayak ke teman-temannya gitu. Sekarang sedangkan dia berada di rumah yang harus ketemu dengan orang yang ikatan emosinya sedikit, kemudian jarang komunikasi sehingga rasa sepi itu makin kuat. Ada solusi nggak kira-kira? Jadi minta solusi nih, Kak Eka. Jadi intinya dia minta solusi. Ya. Nah, sebenarnya solusinya sendiri kalau misalnya tadi lihat di awal itu, kita bisa mulai dengan melawan perspektif negatif kita gitu. Jadi kayak karena keluarga saya juga dalam keadaan misalnya jarang untuk berkomunikasi kayak gitu kan. Terus juga maaf ini oke. Nah, terus juga pada akhirnya malah makin kesepian atau tidak ada pembicaraan sama sekali di rumah seperti itu. Nah, sebenarnya itu kan pemikiran-pemikiran atau perspektif negatif kita. Yang perlu kita lakukan di awal yaitu kita lawan perspektif negatif itu. Dengan gimana? Coba untuk kita bayangkan aja nih, bagaimana ya kalau misalnya saya yang mulai duluan untuk ngobrol dengan ibu gitu, atau ngobrol dengan ayah, atau ngobrol dengan adik. Nah, gimana kalau misalnya saya yang mulai duluan untuk melakukan hal itu? Tapi itu mungkin butuh proses gitu, mungkin butuh waktu untuk kita mencoba setelah kita melawan dulu perspektif negatif kita. Nah, kalau misalnya kita sudah coba tapi responnya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita gitu, misalnya kita udah coba nih nanya kabar, misalnya nanya kabar atau misalnya omongan kayak biasa singkat gitu, mau lagi ngapain gitu, mau masak apa sih, yang kayak gitu. Misalnya kita udah nyoba nih ngomong hal-hal yang kayak gitu tapi responnya tidak sesuai dengan harapan kita, balik lagi ke yang tadi, apa yang membuat misalnya ibu kita tidak menunjukkan respon yang sesuai harapan kita. Apakah mungkin karena dia lagi sibuk? Kita memahami perspektif ibu kita nih. Apakah mungkin dia lagi sibuk, lagi hektik, atau gimana? Pada akhirnya dia tidak menunjukkan respon yang antusias seperti kita. Nah, kita mulai lagi kayak empati dengan orang-orang di sekitar lingkungan kita. Apa ya sebenarnya yang membuat mereka tidak mulai duluan, tidak berkomunikasi duluan, atau sebenarnya saya yang harus komunikasi duluan dengan mereka, saya harusnya yang memulai gitu. Nah, setelah misalnya kita lawan perspektif negatif itu, kita melakukan tindakan, terus kita coba nilai ketika misalnya kita melakukan tindakan A, respon orang rumah gimana? Apakah sesuai harapan atau enggak? Nah, ini kenapa ya nggak sesuai harapan? Coba dipikirin kenapanya. Apa karena respon kita atau karena kitanya juga gengsi mungkin ya, ngomong karena nggak biasa ngomong, jadinya mungkin kita kayak Harus kita nadanya mungkin apa? Kayak kenapa sih harus kita yang mulai duluan? Harusnya kan orang tua. Kalau misalnya anak muda Nah, kayak gitu nggak sih? Rasa punya gengsi ya. tersendiri gitu untuk memulai pembicaraan. Nah, iya, itu dia. Jadi hal yang bikin kita selama ini gagal untuk mengatasi kesepian kita ya karena kita merasa gengsi gitu, yang tadi kita udah menggagalkan diri kita sendiri. Jadi sebelum kita untuk mulai melakukan interaksi sosial itu. Ini kayak, aduh gengsi nih gitu, kayak kenapa sih harus kita, kan mama yang lebih tua gitu, ibu yang lebih tua, harusnya ibu dong yang harus mulai mulai percakapan, harusnya ibu dong yang nanya keadaan saya gitu. Gimana kalau misalnya kita balik? Kalau kita nggak harus memahami dulu, ibu tipe orang yang seperti apa? Apakah ibu tipe orang yang pendiam? Atau ibu punya beban seperti apa di rumah? Kesibukannya seperti apa? Gitu. Kalau misalnya ibu emang tipe yang pendiam, atau misalnya ibu banyak kegiatan di rumah, dan pada akhirnya membuat ibu tidak banyak berkomunikasi dengan kita, atau emang dari dulu polanya ibu pendiam gitu, jadi jarang komunikasi. Kenapa nggak kita yang mulai duluan gitu? Untuk mempersempit jarak isolasi sosial kita dengan keluarga kita itu.
Oke, berarti intinya adalah kalau misalnya Coba untuk dulu aja. komunikasi sendiri itu, kita memang harus memulai dulu dan jangan berharap maksudnya untuk menjalin komunikasi itu jangan selalu berharap orang tua yang memulai, kenapa nggak mulai dari kita, betul ya? Kenapa nggak harus memulai dari kita? Jadi maksudnya, kita ingin dimengerti sama orang tua, tapi kita juga harus mengerti orang tua. Jadi saling memahami adalah kunci ya, saling memahami adalah kunci dari jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk lagi, Kak Eka. Kak, saya ini cenderung menjadi pendiam ketika di tempat yang baru, seperti membaca situasi atau membaca orang. Kadang dari situ saya jadi bisa judging bahwa saya nggak ingin berteman dengan dia. Ketika kita sudah menyadari penyebabnya dan mulai berusaha berubah, tapi ada kondisi di mana kita seperti default-nya, balik lagi ke kebiasaan sebelumnya. Gimana supaya selalu sadar bahwa kita sedang berusaha untuk berubah. Jadi gimana sih supaya tahu kalau kita tuh ini sedang dalam proses perubahan gitu. Tapi kok balik lagi ke awal kayak gitu kayak Kak. Silakan. Oke, sip. Nah, jadi gimana sih sebenarnya saya udah mencoba nih. Saya suka mengamati orang lain, tapi pada akhirnya ada persepsi negatif terhadap orang tersebut. Pada akhirnya saya nggak bisa untuk berinteraksi lebih lanjut dengan mereka, dan akhirnya gimana ya caranya saya bisa mengatasi hal tersebut. Sebenarnya tadi udah saya bahas juga tuh, kayak kebanyakan keseringan kita menggagalkan diri kita dulu sebelum kita bertindak. Jadi kayak misalnya sebelum kita maju, sebelum kita memulai interaksi itu, kita udah banyak pikiran negatif dulu nih. Kita udah waspada dulu. Kayak mau mulai tapi waspada akan nanti kalau misalnya saya kecewa setelah saya interaksi dengan dia gimana ya gitu. Kalau misalnya saya ditolak gimana ya gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita list kayak tadi tuh. Jadi salah satu caranya itu dengan kita latihan untuk identifikasi perilaku apa aja sebenarnya yang membuat kita gagal untuk memulai suatu hubungan atau suatu interaksi sosial. Kayak misalnya saat saya ingin berinteraksi dengan teh sifat misalnya, saya nggak menyampaikan apa yang saya inginkan, tapi saya diem aja gitu. Karena saya rasa teh sifat nggak bakal ngerti lah saya ngomong apa gitu, misalnya gitu. Atau misalnya saat saya ingin memulai interaksi dengan orang lain atau saat saya menanggapi orang lain, saya menanggapinya dengan mungkin agak jutek atau mungkin saya menanggapinya tuh dengan biasa aja. Padahal sebenarnya orang itu cukup antusias gitu bercerita dengan saya. Makanya di situ kita butuh namanya empati. Nah, perilaku itu kita catat. Jadi kita punya catatan kecil, kita punya catatan tentang perilaku kita itu yang nantinya kita tempel di tempat yang bisa kita lihat gitu. Kalau misalnya nanti ketika teman-teman ingin berinteraksi atau menghadapi orang lain, teman-teman baca lagi tuh catatan. Apa aja sih sebenarnya kebiasaan yang sering saya lakukan, tapi mungkin jarang saya sadari, yang terjadi ketika saya berinteraksi sosial dengan orang lain, yang pada akhirnya membuat saya membatasi jarak dengan orang lain. Nah, list itu bisa jadi perlahan satu demi satu itu bisa tercoret, atau akan ada list yang baru lagi. Nah, di sana tuh teman-teman bisa evaluasi. Perilaku saya ini, respon orang lain seperti ini, sebaiknya menurut teman-teman seperti apa gitu. Besoknya teman-teman coba ingat-ingat lagi, oh saya punya kebiasaan menghiraukan atau mengabaikan orang lain ketika orang lain berbicara. Baiknya kan saya mendengarkan dulu sampai orang lain tuh selesai berbicara. Atau misalnya saya keburu menarik diri dulu, keburu tidak berminat gitu ketika orang lain menyampaikan pendapat. Akhirnya saya nggak menyampaikan pendapat saya kepada orang tersebut, padahal saya punya pendapat sendiri. Gitu. Nah, mungkin sebaiknya teman-teman harus menyampaikan pendapat dengan orang lain itu. Mungkin aja mereka punya pandangan yang sama atau yang berbeda. Nah, hal-hal seperti itu bisa dicatat, bisa teman-teman baca ulang setiap harinya, dan itu bisa melatih teman-teman mengingat hal apa aja yang sebenarnya bisa dilakukan, dihindari, dan hal apa aja yang bisa
sebaiknya yang bisa teman-teman lakukan untuk kedepannya lebih baik lagi kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Terus ada lagi yang masuk nih. Kak, Kak, saya ini udah jadi tim rebahan selama 1 bulan. Ini dari Apa? ini dari kaum rebahan. Oh, rebahan. Ya, Kak, Okay. saya ini udah jadi tim rebahan selama 1 bulan. Asalnya saya orang yang cukup beraktivitas padat di luar. Terus tiba-tiba mendapatkan kondisi seperti ini, saya jadi ikut-ikutan jadi tim rebahan. Saya menikmati sekali tim rebahan ini. Saking menikmati, ternyata pekerjaan saya keteteran. Nah, kira-kira ada solusi nggak supaya saya bisa produktif lagi seperti semula? Oh, jadi dia ini udah terlalu menikmati fase-fase rebahan ya. Udah terlalu menikmati fase-fase rebahan sehingga dia lupa bahwa pekerjaannya itu apa? Pekerjaannya malah banyak yang jadi deadlineer katanya. Jadi banyak yang harus dikejar-kejar dikerjakan deadline. Ini ada cara nggak supaya bisa produktif lagi katanya? Supaya semangat nggak rebahannya itu muncul gitu. Gimana tuh Kak? Nah, ya kebanyakan kita juga ya, mungkin saya juga, kalau misalnya menghadapi, apalagi kayak sekarang itu kan kita cukup panjang ya liburannya gitu kan, bisa dibilang libur ya walaupun sebenarnya enggak gitu. Dan itu waktu-waktu yang biasanya kita nggak rebahan, kita jadi rebahan gitu. Dan pada akhirnya itu membuat kita membuang-buang waktu kita gitu, padahal ada hal yang bisa dikerjakan. Nah, gimana sebenarnya cara kita untuk mengantisipasi itu semua biar kita nggak jadi deadlineers gitu, biar kita juga bisa rebahan dengan nyaman juga, tapi kerjaan kita nggak keteteran gitu. Nah, itu bisa dengan kita mengatur jadwal. Jadi jadwal rutin kita atur. Jadi kita atur jadwal kita untuk bekerja, atau misalnya jadwal kita melakukan tugas-tugas yang harus dan yang wajib kita lakukan, kita juga atur jadwal kita untuk santai. Nah, posisi saat ini, keadaan saat ini membuat kita menjadi kita rajanya gitu untuk mengatur segala kegiatan yang kita lakukan. Kayak misalnya, biasanya kan kalau misalnya ada jam istirahat, misalnya di kampus gitu, atau di sekolah, ada jam belajar, ada jam istirahat, dan itu diatur oleh mekanisme sekolah gitu, atau mekanisme kampus gitu. Nah, untuk saat ini, kita diminta untuk melakukannya sendiri, pribadi. Yaitu mungkin tentu bisa suka kita gitu. Jadi maksudnya, tidak meninggalkan yang wajibnya juga, tapi tidak memaksakan diri juga biar yang senang-senangnya nggak dilakuin gitu. Jadi tinggal dibatasin aja nih, kapan waktu untuk senang-senang, kapan waktu untuk misalnya mengerjakan pekerjaan di satu hari itu. Jadi misalnya pagi saya harus mengerjakan tugas A, dari jam berapa sampai jam berapa saya harus mengerjakan deadline saya nih, mengerjakan tugas yang harus saya kerjakan. Tapi misalnya dari setelah itu, misalnya 2 jam, atau 1-2 jam, atau 3 jam gitu kan, saya rebahan, atau selain rebahan mungkin melakukan aktivitas lain gitu. Saya browsing apa, saya cari materi atau buku-buku apa yang sifatnya itu bukan pekerjaan, yang sifatnya itu membuat kita senang. Soalnya kalau misalnya kita terlalu lama rebahan, mungkin nanti yang terjadi itu kebosanan. Jadi kayak kita harus macam-macam juga nih untuk mengatur emosi kita agar terus senang di kondisi-kondisi kayak gini. Jadi kayak kerjanya dapat, senang-senangnya juga dapat. Nah, itu bisa kita atur dengan membuat jadwal atau schedule per hari seperti itu. Oke, Gitu teh. jadi kalau misalnya sebelumnya kita diatur oleh orang lain dengan sistem yang dibuat, misalnya sistem aturan sekolah, sistem aturan kampus, sistem aturan kerja. Nah, di saat kondisi pandemik saat ini justru kitalah yang mengatur diri kita, betul ya? Jadi, nah ini silakan diatur lagi, bangkit dari tempat tidurnya, jangan jadi timbahan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan singkat banget terakhir ya Kak ya pertanyaannya. Wajar nggak sih? Tunggu sebentar. Kak, wajar nggak sih sebetulnya kalau misalnya kita punya perasaan sendiri dan kesepian? Ada bedanya nggak kesepian sama kesendirian itu? Jadi yang ditanya, apa sih bedanya kesepian dan kesendirian? Bukannya sama-sama loneless ya? Gitu. Itu sebenarnya wajar banget.
Jadi setiap kita wajar banget untuk merasakan kesepian dan kesendirian. Karena apa? Karena kesepian dan kesendirian itu adalah persepsi subjektif kita gitu. Jadi bukan tentang kuantitas, bukan tentang seberapa sering kita bertemu orang, seberapa banyak teman-teman kita, tapi tentang diri kita sendiri, tentang seberapa subjektif kita menilai bahwa kita itu berada jauh dari lingkungan sosial kita. Jadi bisa jadi aja kalau misalnya kita punya banyak teman, tapi kita tetap aja merasa kesepian. Karena apa? Karena mungkin kita tidak merasa teman-teman kita itu teman dekat dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak tidak merasa teman-teman kita itu teman dekat itu kan hal subjektif dari diri kita gitu. Dan itu sangat wajar kita rasakan, dan kesepian itu identik juga dengan kesendirian. Nah, misalnya ketika kita mulai merasakan kesepian nih, otomatis kita akan berdebat dengan pemikiran kita sendiri. Kita akan mulai nih melakukan penilaian-penilaian, mulai punya persepsi negatif gitu tentang hubungan yang akan kita lakukan dengan orang lain, tentang interaksi orang lain, tentang tanggapan orang lain. Pada akhirnya itu membuat kita ya terus-terusan sendiri. Kita nggak maju gitu, kita nggak mencoba untuk bertemu dengan orang lain atau memulai interaksi dengan orang lain. Jadi saling terkait kesepian kesendirian. Oleh karena itu, misalnya ketika kita tahu nih gejala-gejalanya, kayak saya bilang, ini kayak pertolongan pertama pada masalah-masalah emosional misalnya. Pada luka-luka emosional, ketika kita mulai, kok saya mulai merasa sepi ya, kok misalnya saya mulai merasa sendiri ya, kok nggak enak ngomong ke orang lain, kayak takut atau gimana. Nah, itu mungkin udah tanda-tanda nih. Nah, ketika tanda-tanda itu udah muncul, kita bisa coba nih langkah-langkah yang tadi saya udah jelasin. Identifikasi lagi apa aja pemikiran negatifnya, lalu kemudian take action apa yang bisa kita lakukan, lalu pada akhirnya kita memulai persepsi orang lain, terus empati dengan orang lain, dan itu mungkin bisa menjadi pertolongan-pertolongan yang teman-teman bisa lakukan secara mandiri untuk mengatasi kondisi emosional yang teman-teman rasakan. Oke, sip. Terima kasih sekali. Semoga terjawab ya. Jadi tahu nih apa bedanya kesepian dan kesendirian. Jadi sebetulnya punya perasaan sepi itu wajar ya, tapi jangan sampai perasaan sepi itu terus menghinggapi, karena kalau semakin banyak, kalau terlalu lama menghinggapi diri kita, akan muncul yang namanya pikiran negatif ya. Jadi benar-benar kita butuh lingkungan yang sehat, butuh pikiran yang sehat, dan juga terus gabung dengan komunitas-komunitas yang bisa membangun teman-teman menjadi lebih baik secara fisik maupun secara pemikiran dan mental gitu ya Kak Eka. Sip, Kak Eka boleh closing statement-nya dulu nggak dari webinar kali ini? Ya, paling penutupnya sendiri itu sebenarnya kesepian itu bukan tentang seberapa sering kita bertemu orang lain. Jadi bukan tentang seberapa banyak teman kita, bukan seberapa banyak interaksi kita dengan orang lain, tapi itu adalah persepsi subjektif dari kita sendiri. Jadi pemikiran-pemikiran kita lah yang membuat kita menjadi terbatas dengan lingkungan luar, menjadi kita menjaga jarak atau membuat kita menjadi berjarak dengan lingkungan luar. Jadi ingat-ingat lagi, itu adalah pemikiran subjektif kita. Jadi bukan hal-hal yang karena kita sendiri kita kesepian. Bukan selalu seperti itu. Dan itu ranahnya adalah ranah pemikiran, ranah persepsi yang pada akhirnya berdampak pada luka emosional kita. Dan cara yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mulai merasa mengalami hal-hal itu, kita harus identifikasi dulu gimana sebenarnya perasaan kita, gimana sebenarnya perilaku kita, baru pada akhirnya kita melakukan suatu tindakan. Jangan sampai kita biarkan itu berlarut-larut, yang akhirnya bisa jadi menjadi hal yang lebih besar ke depannya. Begitu sih. Jadi semuanya itu harus kita pahami dulu, harus kita identifikasi dulu hal-hal yang membuat perasaan kita itu terasa luka. Jadi semuanya memang berawal dari hati, dari diri kita ya. Jadi
apapun yang terjadi pada diri kita itu bagaimana cara kita mengelola pikiran sama hati kita juga supaya kita bisa tetap merasa mindful mungkin ya, kayak Kak mindful lebih ke mindful ya. Oke, sip. Terima kasih sekali Kak Eka untuk waktunya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu lagi tentang bagaimana rasa bosan, rasa kesepian yang menghinggapi diri teman-teman. Nanti materinya akan kita share. Kemudian selain itu juga nanti kalau misalnya teman-teman mau join dengan Family Hours bisa follow di Instagramnya. Selain itu juga nantikan hari Kamis kita bakalan ada lagi webinar series itu dari teman bincang. Untuk materinya itu nanti kita akan post di Instagram ya, dipantengin terus karena kita masih ada seri satu lagi itu ada di webinar series 4. Jadi kita ada 4 series.